Shalom Bapak Ibu Saudara, kita menerima layanan renungan harian dari HKBP Tagalog Resort Parenjitan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan dan pada hari ini Kamis tanggal 2 Mei 2024 tulis di kitab Matius 2 ayat 7 demikian bunyinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai ajaran kita, dosa terberat, dosa terbesar, dan dosa yang susah untuk ampuni adalah dosa yang berhubungan dengan menghujat nama Allah. Sebab di dalam hukum Taurat pasal yang ketiga dikatakan di situ, janganlah sembarangan menggunakan nama Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, inilah yang mungkin dipikirkan oleh orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan imam-imam, ketika melihat bagaimana Yesus pada saat itu melakukan pengajarannya, melakukan mujizatnya dengan mengatasnamakan Allah, sehingga dalam benak mereka, dalam pemahaman mereka, Yesus itu sudah menghujat Allah itu sendiri. Dan inilah menjadi kekesalan orang-orang Farisi, bagaimana orang-orang bisa percaya kepada Yesus, padahal Yesus itu bukanlah berlatar belakang dari keturunan imam, melainkan dia hanya memiliki latar belakang dari seorang tukang kayu yang bernama Yusuf. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita juga melihat beberapa orang yang ingin mengungkapkan kebenaran sebenar-benarnya, tentu pasti membutuhkan jaminan yang bisa dipercaya. Bahkan jaminan itu juga berhubungan dengan nama Allah itu sendiri. Walaupun memang di dalam Alkitab meskipun tertulis jangan sembarangan, tapi ada kalanya kita mengikuti yang tertulis di dalam kitab juga. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwasannya ketika kebenaran itu harus benar-benar ditegakkan, kebenaran itu harus benar-benar ditampilkan, maka kita juga perlu mengatasnamakan Allah dalam kebenaran yang kita ucapkan. Namun janganlah semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi yang menjadi tujuannya adalah kebenaran itu harus terungkap. Allah cintai kebenaran. Sedangkan jika seseorang yang justru memakai nama Allah dengan mengungkapkan kebohongan, kepalsuan, penipuan, maka inilah yang akan menjadi dosa besar dari seseorang itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menghujat Allah, tentu kita melihat dari latar belakang perjanjian lama, bahwasannya ada 3 wujud dari kemahakuasaan Allah, yaitu yang pertama dari firman-Nya, yang kedua adalah dari kekuatannya, dan yang ketiga adalah dari namanya. Dan ketiga unsur inilah yang tidak boleh dianggap remeh oleh setiap ciptaan, termasuk nama Allah itu sendiri, supaya dalam kehidupan kita jangan terlalu mudah, jangan terlalu enteng remeh menggunakan nama Allah dalam setiap kehidupan kita. Sebab ketika nama Allah kita dengungkan
dalam perkara-perkara yang tidak benar, maka malapetaka akan menimpa kita. Percayalah, jika kita hidup di dalam nama Tuhan, maka kita akan beroleh berkat dari Tuhan itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau dengarkan kepada kami. Ajarlah kami untuk tidak menggunakan sembarangan nama-Mu yang kudus dan yang agung, supaya kami hidup di dalam kekudusan yang Engkau inginkan, yaitu menghormati dan memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.